Oh, oh Dewa Jagannath. Aku mimpi buruk yang sama dalam setiap malam. Kenapa itu terjadi? Prosesi pernikahan, pakaian pernikahan yang sama, dan ular yang sama. Ular yang berubah bentuk sering disebutkan dalam kisah kuno dan mitologi. Banyak orang di negara kita yang menganggapnya suci. Dan ada di beberapa suku yang identik dengan ular di India. Mereka sering mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan dan juga aneh dalam hidup mereka. Orang bilang itu karena keyakinan dan pengabdiannya. Seorang gadis bernama Gauri yang tinggal di desa Balianta Orissa mempunyai sebuah kisah. Karena dia menikah dengan ular. Apa? Bukankah itu reaksi Anda? Aku juga bereaksi sama. Tetapi anehnya, hubungan ini dianggap suci pada saat ini. Dan Gauri dianggap keturunan para dewa di desa itu. Ayah, panen tahun ini bagus sekali. Iya, Mado. Kau benar. Oh, Dewa Jagannath. Atari, Papi, Gunjan, kemarilah. Ada apa? Oh tidak, Paman, ini adalah ular beracun. Hus. Berikan tongkatnya. Ayo. Tangkap! Ayo, Ayo! tangkap. Oh tidak, ular jantannya lolos. Jangan biarkan yang betina lolos.
betina ini terluka. Tapi jangan biarkan dia sampai lolos. Dia sudah Ayo, mati. sudah mati, biarkan saja. Ayo, Ayo, ayo. Pat. Ayo. Parwati. Kami membunuh ular itu hari ini. Ular itu sudah meresahkan warga desa. Maka kami membunuhnya. Ya benar Bu, kami sudah membunuhnya tadi. Ibu jangan khawatir sekarang. Oh Dewa Jagannath, hei, apa yang telah kau lakukan? Itu bukan hama sawah, itu ular kobra betina. Bisa saja dia menyebabkan kutukan untuk kita. Tidak, kita harus menebus dosa ini untuk keselamatan kita semua. Parwati, tidak apa-apa, tenang saja. Baiklah, kalau kau mau adakan ritual, kita bisa adakan. Ayo. Ayo. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk dengan persiapan pernikahan saudara laki Gauri dan melupakan kejadian itu. Salam, selamat datang. salam. Apa kabarmu? Salam. Hah? Baik. Terima kasih banyak karena kau sudah datang kemari. Ngomong-ngomong, Madaf di mana? Oh, dia ada di dalam. Dia baru saja di sini. Aku dengar baju pengantinnya dipesan dari Katek. Ya. Iya. Boleh aku Benar katakan sekali, sesuatu? iya. Iya, Pengantin itu akan menjadi pusat perhatian orang-orang di sini. Iya, jelas sekali itu. Tapi dia tadi di sini. Dia pasti masih di dekat sini. Iya benar. Bagus. Bagus sekali. Aku menjadi tampan. Dan lagi bajunya sangat bagus. Seluruh desa ini akan melihat pengantin pria yang luar biasa. Permisi, aku akan segera kembali. Oh iya silakan. Hei, Papi. Apa kau sudah menyiapkan bandnya? Aku sudah siapkan bandnya paman. Baiklah, bagus. Sekarang tinggal kalung emasnya saja. Maka aku akan menjadi pria yang paling tampan. Hei, Gauri. Gauri, kemari. Cepat, panggil kakakmu. Kita bisa terlambat nanti. Ya ampun, aku menjatuhkan kalungnya. Gauri, cepat panggil dia ke sini. Ayo cepat. Kakak, kenapa dia terburu-buru begitu? Gilirannya setelah pernikahan kakaknya. Oh. Pantas saja dia buru-buru. Hah? Ada apa itu? Ayo kita ke sana. Putraku.
Kakak. Kakak bangunlah. Kakak. Kakak kau kenapa? Ular itu. Jadi begitulah. Anda tahu, tidak seorang pun harus menanggung akibat dari perbuatannya dalam hidupnya. Dia harus membayar kesalahannya. Itu ditulis dalam kisah kuno, bahwa kobra jantan akan membalas kematian pasangannya. Kakak. Keluargamu telah tertimpa bencana. Semoga saja Tuhan memberimu kekuatan. Aku tidak akan ampuni ular itu yang sudah membunuh putraku. Akan aku habisi. Akan aku habisi. Kalian semua dulu. Nanti aku akan menyusul. Ayah. Ayah mau kemana malam-malam begini? Membunuh ular yang membunuh putraku. Tunggu ayah, jangan lakukan itu. Apa ayah tidak mengerti? Ular itu berbahaya sekali. Bukankah membunuh ular itu dianggap membawa bencana? Bukankah kita sudah kehilangan Mandev, ayah? Aku minta, jangan mengundang bencana lagi. Diam! Diamlah kau. Keluarga kita tidak akan kena masalah lagi. Karena ayah akan membunuh ular itu malam ini. Aku takut sekali. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu. Temukan dia. Akan aku habisi dia. Baik, Pak. Akan aku habisi dia. Lihat, jejak ular itu membawa kita ke sini. Aku yakin dia sembunyi di sini. Tidak peduli dia sembunyi di lubang manapun. Aku akan temukan malam ini. Sama seperti kita membunuh ular betina malam itu. Aku akan membunuh jantannya malam ini juga. Putraku terbunuh karena gigitannya. Dan selanjutnya ular itu akan menggigitmu. Ular itu adalah ancaman bagi desa ini. Kau mengerti? Kita harus membunuh ular itu malam ini juga. Benar? Ya, benar. Ayo. Ayah? 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 Ayah di mana? Aku takut sekali, ayah. Di sini tidak ada orang. Ayah? Ayah di mana?
Ayah. Ayah di mana? Dia ada di sini tadi. Kemana larinya? Dia tepat di sini. Aku melihatnya tadi. Kemana kau lari? Ayo terkutuklah kau. Pasti dia bersembunyi di sekitar sini. Kau pasti ular yang sama yang sudah menggigit anakku. Tidak ada ampun bagimu. Akan kubunuh kau. Mana? Ularnya tadi di sini. Ibu Gauri menjadi gila setelah putra dan suaminya meninggal. Seringkali orang gila mengatakan hal-hal yang terdengar aneh, tapi sebenarnya nyata. Kematiannya bukan kecelakaan. Itu akibat balas dendam. Dia tidak mau melupakannya. Ular itu membalaskan dendam atas kematian pasangannya. Sudah aku peringatkan, jangan membunuh ular itu. Tapi dia tidak percaya. Dia tidak mau mendengarkanku. Beginilah jadinya. Gauri benar-benar tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Hanya dia yang melihat ularnya di halaman belakang. Dia mendapat mimpi buruk tentang ular itu. Kenapa itu terjadi? Semua yang terjadi padanya itu bukanlah kebetulan. Karena semua kejadian itu berhubungan. Makanya, Gauri memutuskan mencari tahu apa alasan dibalik semua ini. Ayah dan kakakku telah membuat kesalahan dengan membunuh ular itu. Sekarang, ibuku juga menjadi gila. Aku khawatir dia akan jadi sasaran yang berikutnya. Tidak. Tolong lakukan sesuatu, pendeta. Aku mohon lakukan. Puja Dewa Siwa. 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 Pendeta, Aku tidak bisa melihat.
Aku tidak bisa melihat apapun. Seseorang, tolong Aku pendeta tidak bisa ini. melihat. Aku mohon, Aku tidak bisa melihat. Ada apa, Pak yang Pendeta? terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Aku tidak Apa? bisa melihat. Kenapa ini? Pak Pendeta, apa yang terjadi? Aku tahu bagaimana caranya untuk menghentikan ular itu. Dengarkan, Baiklah. kau pergilah ke desa di sebelah dan bawa balwan kemari. Sang bawang Baik. ular. Dia menyadari bahwa Gauri dan ibunya dalam bahaya. Seorang pawang ular didatangkan. Jayalah sang penguasa. Pertama dia berkonsultasi padanya. Dia menjelaskan situasinya, lalu dia memberikan solusinya pada penduduk desa. Salam, Pak. Aku akan menghentikan teror ular itu malam ini. Jayalah sang penguasa. Ingat, jangan pernah lewati garis pembatas ini. Jayalah sang penguasa. Sudah aku peringatkan, tapi tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang percaya. Ibu tenanglah. Sudah tenang Ular saja, Bu. itu akan membunuh semuanya. Ibu tenanglah. Tidak. Ibu, masuk. Tidak. Kita masuk. Gauri. Gauri. Airnya sudah habis. Tolong ambilkan. Ya ampun, Bu. Kita kehabisan air. Ibu, aku mau ambil air di luar. Ibu di sini dulu ya. Dengar, jangan pernah melewati garis pembatas ini.
Gauri mengalami kejadian-kejadian aneh. Dia sangat bingung dan mengira dia berhalusinasi. Rasa takutnya akan ular mulai menghantui dirinya. Tidak hanya dia, seluruh desa dilanda ketakutan. Mereka mencari ular itu kemana-mana, tapi tanpa hasil. Keadaan menjadi mencekam sampai anak-anak dan juga wanita tidak mau keluar rumah lagi. Ada apa? Ada apa? Dia datang kemari, Bu. Dia datang, Bu. Tenanglah. Tenang. Siapa itu? Yang berteriak. Ayo masuk, masuk. Di dalam suaranya. Ayo. Lihat. Awas. Ada apa? Hah, ada apa? Ular. Ada ular. Jayalah sang penguasa. Gauri, keluargamu telah membuat desa ini dalam bahaya. Kita telah mengubur ular ini, tapi ular membalas dendam bahkan setelah mati. Maka kau harus melakukan penghormatan terhadap ular itu di sini. Dan berjanjilah akan berbuat semampumu untuknya, agar jiwanya tenang. Iya, aku berjanji. Jayalah, sang penguasa. Ular itu belum mati. Dia akan kembali. Arwahnya gentayangan. Sampai arwahnya belum istirahat dengan damai, dia akan terus menebar teror di sini. Gauri mulai merasa bahwa kesedihannya itu dan juga ketakutannya akan berakhir. Tapi kenyataannya berbeda. Dan ternyata dia mulai menyadari yang sebenarnya terjadi. Karena dia sudah salah mengira tentang apa yang dilakukan ular itu. Dia mengira bahwa ada alasan di balik semua ini.
Di mana ularnya? Hei Gauri, kau jangan menakut-nakuti penduduk ya. Tidak ada ular mengikutimu. Ayo kita bubar. Tapi Seiring berjalannya waktu, Gauri merasa kehadiran ular itu dimanapun dia berada. Beberapa hari kemudian, dalam keadaan tidak sadar, dia memberikan susu kepada ular yang dikubur itu. Orang bilang mangkuk susu itu kosong keesokan harinya. Setelah itu, banyak kejadian aneh menyusul. Dia bahkan bermimpi menikah dengan ular itu. Dia bingung sekali. Dia menjadi pemarah seiring masalah ini berjalan. kenapa kau tidak percaya padaku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa melihat ular itu kemanapun aku pergi. Aku tahu Gauri mengatakan yang sebenarnya. Arwah ular itu memang belum menemukan kedamaian. Penduduk desa ini masih dalam bahaya. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi di sini, percayalah. Ayo berdoa. Puja Dewa Siwa. Puja Dewa Siwa. Puja Dewa Siwa. Puja Dewa Siwa. Tapan, sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Kau sabar saja ya. Ada apa? Ular, ular. Aku tidak melihatnya. Mana ularnya? Itu ularnya. Aku melihatnya. Kenapa kalian tidak melihatnya? Hei kalian, di mana ularnya aku tidak melihat. Bercanda. Tidak, aku tidak bercanda. Dia akan membunuhku. Lihat, dia mendekat. Dia mendekat. Dia mau membunuhku. Ah! Gawat, dia sudah mati. Kelihatannya dia digigit ular. Dia mati. Lari. Gauri, keluargamu sudah membawa semua warga di sini dalam bahaya. Kita semua tidak mengerti apa yang terjadi. Kami semua mengira kalau ular itu sudah mati. Tapi ternyata dia masih jadi ancaman bagi warga. Kenapa kami semua harus hidup ketakutan karena dosa keluargamu? Tidak. Itu bukan karena ularnya, tapi arwahnya yang gentayangan mencari kedamaian. Dia ingin menagih janji. Jadi kalau keinginannya belum terpenuhi, dia akan menghancurkan kita semua di sini. Bagaimana kau bisa tahu apa maunya? Karena mengkremasi ular itu, Gauri berjanji dia akan melakukan apapun agar ular itu bisa dalam damai. Apa kau masih ingat itu, Gauri? Kau harus melakukan penghormatan itu. Dan kau berjanji akan berbuat semampumu agar arwahnya tenang. Sekarang kita harus cari tahu apa keinginan arwah itu. Puja. 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 Puja.
Oh Dewa Siwa, kami mohon. Desa ini telah diteror oleh seekor ular yang marah. Jadi tolonglah kami menemukan jalan keluar dari masalah ini. Puja Dewa Siwa. 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 Ular itu telah menjelma menjadi dewa ular. Dia tidak akan pernah meninggalkan desa ini. Karena pasangannya mati di sini. Dia ingin tinggal di sini. Dan dia ingin menikah di sini. Jadi Gauri harus menikah dengan dewa ular itu. Dia harus melayaninya sepanjang hidupnya. Kalau Gauri tidak melakukan itu, maka desa ini akan dilanda kekacauan yang maha dahsyat. Tapi bagaimana ini mungkin? Menikah dengan ular? Bagaimana bisa? Ini takdirmu, Gauri. Gauri, para tetua desa memahami dilema ini. Tapi kita harus mengutamakan kesejahteraan desa ini. Lagi pula keluargamu itu kan yang menyebabkan masalah ini. Jadi mau tidak mau kau itu harus melindungi kami. Kau harus membuat pengorbanan ini demi keselamatan desa ini. Ya, benar itu, Iya, benar. sekali, iya. Gauri, para tetua desa memahami dilemamu ini. Tapi kita harus mengutamakan kesejahteraan desa. Jadi mau tidak mau kau itu harus melindungi kami. Aku akan menebus dosa yang dilakukan keluargaku. Aku akan mengabdikan diriku pada dewa ular itu dan desa ini. Dan aku akan menjalani pernikahan ini untuk menebus dosa. Dan Gauri tidak ingin melawan suaminya sama sekali. Jagalah patung itu. Meski Gauri tidak melihatnya, tetapi dia bisa merasakan kehadiran dewa ular itu. Dia sudah menepati janjinya.
Dan sekarang melindungi desa ini menjadi tujuan dari hidupnya. Arwah ular itu memberikan kekuatan bagi Gauri dan menunjukkan jalan yang benar. Inilah tujuan dari hidupnya. Inilah keyakinannya. Saat tim kami menemui Gauri, dia tidak mau berhadapan dengan kamera. Tapi kami berhasil menemui para saudaranya. Kisah ini diinspirasi dari info yang mereka berikan. Penduduk desa Atala menganggapnya sebagai dewi. Dia dihormati oleh semua orang dan dianggap sebagai dewi kami. Menurut ahli paranormal Venus Sandal, saat seekor ular dibunuh, dia akan membalas dendam pada seluruh keluarga pelakunya. Dan dia juga berkata bahwa ular akan dilahirkan sebagai manusia pada kehidupan selanjutnya. Saat kita membunuh ular, kita akan menciptakan masalah. Dia mengamati bahwa dalam kisah ini, Gauri harus menikahi dewa ular demi menebus dosa yang dilakukan ayah dan kakaknya.